Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas seperti biasa serba ringkas, jadi tidak bisa mencakup seluruh makna istilah yang kita bahas di dalam episode-episode di seri ini tentang istilah wali atau wilayah. Ya. Wali itu bisa berarti orang yang menjaga, ya, atau merawat atau memastikan bahwa kebutuhan orang yang dijaga dan dirawatnya itu terpenuhi. Ya. Nah, tapi wali juga punya arti kecintaan, kedekatan, keintiman. Jadi penjagaan itu bukan semata-mata penjagaan yang bersifat profesional, tapi hubungan di antara yang menjaga dan dijaga itu adalah hubungan yang dekat, intim, ya, dan dilambari oleh kecintaan. Bukan hubungan rasional atau hubungan transaksional belaka. Nah, maka misalnya seorang beriman itu disebut cintanya kepada Allah sangat dalam, sangat intens, ya. Hubungan orang beriman dengan Allah itu bukan cuman hubungan transaksional, saya percaya sama kamu, saya taat sama kamu, maka saya akan mendapatkan kebaikan dari kamu. Ya, tapi cinta itu sesuatu yang pada dirinya sendiri adalah sesuatu kebaikan. Bukan alat untuk mendapatkan kebaikan, tapi pada dirinya sendiri adalah suatu kebaikan. Ya. Nah, di dalam hadits qudsi yang diriwayatkan di berbagai kitab sahih, misalnya ada sebuah hadits kaum sufi hampir selalu mengutip ini di dalam pemikiran mereka tentang orang-orang yang mendekat kepada Allah dengan melakukan yang faraid dan yang nawafil, begitu seterusnya sehingga dia menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang hubungannya dengan Allah adalah hubungan cinta. Di antara keduanya sudah terjadi suatu persatuan, ya, sehingga Allah berkata, aku akan menjadi matanya untuk melihat, akan menjadi telinganya untuk mendengar, tangannya untuk memegang, kakinya untuk berjalan, dan Allah menyatakan perang kepada siapapun yang memusuhi walinya, karena memusuhi wali itu seperti memusuhi Allah. Dan kata Allah SWT, apa saja yang diminta oleh si wali Allah akan berikan, ya. Jadi hubungannya itu secara atau dalam hal kecintaan begitu dalam sehingga keduanya seolah-olah menyatu. Yang dilakukan yang satu dilakukan yang lain, yang dilakukan yang lain dilakukan oleh yang satu, ya. Jadi wilayah di sini bukan semata-mata wilayah yang bersifat apakah itu profesional atau politis, ya. Misalnya kita mengenal istilah wilayatul faqih. Nah, wali faqih di situ bukan hanya pemimpin politik, tapi juga yang mengemong rakyatnya dengan penuh cinta kasih, ya. Dan wali seperti ini memiliki kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dilihat oleh orang biasa sebagai bersifat khariqul adah, ya, menyebal dari kebiasaan karena delegasi kemampuan ilahi yang diberikan oleh Allah SWT kepada para wali itu, ya. Maka tidak heran kalau ada konsep misalnya bertawassul dengan wali. Tentu saja itu bukan berarti kemudian menyembah si wali, tapi menyembah Allah yang Allah sendiri memberikan delegasi kemampuan yang istimewa kepada wali itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa seorang wali di dalam tasawuf itu juga sering dikatakan menguasai asma Allah. Ya, tidak mesti semua asma Allah, setidaknya sebagian dari asma Allah. Mungkin kalau ada yang menguasai asma Allah dalam arti memiliki di dalam dirinya asma Allah, itu hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi para wali itu setidaknya menguasai sebagian asma Allah, dan dikatakan bahwa asma Allah yang menghasilkan dampak di dalam kehidupan itu adalah biasanya dijaga dan digerakkan oleh malaikat yang menjaga asma Allah itu atau isim-isim tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kalau seorang wali menguasai setidaknya sebagian asma Allah, dia punya kemampuan untuk
menggerakkan para malaikat yang menguasai setiap kehidupan ini. Di dalam kehidupan ini semua pergerakan ya, di dalam kehidupan itu digerakkan oleh malaikat, para pesuruh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikatakan bahwa malaikat itu ada yang menjaga benda-benda angkasa, mungkin ada yang menggerakkan alam gaib, ada juga yang menggerakkan benda-benda fisik. Bahkan dikatakan ketika kita menggerakkan buku-buku jari kita, sesungguhnya di situ para malaikat lah yang menggerakkan jari-jari itu. Jadi semacam mekanisme tertentu yang menjadikan kehidupan ini bergerak secara harmonis. Nah, jika seorang wali menguasai asma Allah, maka dia juga bisa menggerakkan para malaikat yang menguasai asma tertentu itu ya. Nah, sekali lagi semua ini dalam konteks tauhid, bahwa kita hanya menyembah Allah yang satu itu. Kalaupun kita bertawassul kepada aulia, maka aulia itu adalah hambanya Allah SWT yang memiliki kemampuan semata-mata karena Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.